Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada siang menjelang sore ini ya, untuk bersama-sama melihat dari aktivitas pengerjaan yang masih terus dilakukan untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP 2022 mendatang. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja di kesempatan kali ini kita semua dipermudahkan segala urusan dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan hari ini pada tanggal 10 Desember 2021, kita akan bersama-sama untuk melihat dari situasi dan kondisi persiapan untuk ajang MotoGP 2022 mendatang. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika dipastikan masuk dalam schedule MotoGP musim depan. Dan rencananya sirkuit Mandalika juga akan digunakan untuk tes pramusim MotoGP 2022. Untuk itu, pihak promotor MotoGP, dalam hal ini penyelenggara ya, Dorna Sport, meminta biaya atau semacam fee ya, yang mencapai cukup besar ya, yaitu ratusan miliar tentunya. Fee tersebut harus dibayar setiap musimnya pada pihak Dorna Sport. Fee tersebut merupakan biaya komitmen dari pihak tuan rumah yang menggelar MotoGP. Adapun fee tersebut senilai 9 juta euro atau sekitar 143 miliar. Kita tahunya sudah beres. Mereka atau Dorna akan mendatangkan timnya sendiri ya. Semua dari situ, kata Abdul Bar and Mansur yang dikutip dari Kompos.com Senin kemarin. Abdul Bar juga menambahkan penyelenggaraan MotoGP ini tidak menggunakan sistem profit sharing. Negara yang menjadi tuan rumah punya hak untuk beberapa hal, diantaranya broadcasting right dan Mercedes right ya. Pengeluaran biaya di komitmen fee ini juga dipertegas oleh Gubernur NTB, yaitu Pak Zulkifli Mansah ya, yang menyebutkan sekitar 143 miliar. Presiden bilang jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial ya, tapi dampak untuk branding negara itu penting, kata Zulkifli Mansah. Dengan Mandalika Global Reach bisa lebih dari 200 juta euro, ungkap pria yang akrab ya, biasa disapa Bang Zul tersebut ya, pada Selasa kemarin. Komitmen fee ini merupakan bentuk keseriusan awal terhadap penyelenggaraan sebuah event, dan hal ini juga lazim terjadi. Misalnya pada saat USBK Indonesia 2021 pada tanggal 19 sampai 21 November lalu, pemerintah membayar fee kepada Dorna Sport sebesar 49 miliar. Sebelum berlangsungnya balapan MotoGP 2022, ada tes pramusim. Sirkuit Mandalika akan jadi tempat tes pramusim oleh pro rider MotoGP 2022. Ya, untuk kali pertamanya Indonesia masuk dalam kalender MotoGP era modern, antusiasme penonton dinilai bakal membludak nantinya. Diperkirakan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang jadi lokasi sirkuit Mandalika akan dipadati 200.000 orang. Persiapan sudah dimulai dilakukan ya, pemerintah dan penyelenggara, termasuk sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang masih belum diselesaikan di sirkuit Mandalika yang perlu dibenahi. Mulai dari kesiapan masyarakat, perbaikan infrastruktur, hingga penyelesaian masalah lahan di dalam area sirkuit akan terus dilakukan. Terkait hal itu, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah menegaskan pemerintah tengah serius mempersiapkan gelaran MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, seperti yang kita perhatikan, untuk segala sektor masih terus dilakukan pembenahan seperti yang kita lihat di sini di belakang pedok area ya. Penyempurnaan di sisi belakang masih terus dilakukan sampai saat ini. Begitu juga untuk bagian drainase yang berada di sisi trek lintasan maupun di bagian sisi luar. Seperti yang kita perhatikan di depan ini ya, di bagian samping sebelah kanan panel kalau kita berada di sini. Ya, kalau kita berada di jalur provinsi, maka berada di sisi kiri ini masih terus dilakukan untuk penyelesaian di bagian jalur drainase tersebut. Ya, kenapa ditambahkan? Karena memang ketika hujan kemarin kita sempat melihat ya,
ketika hujan deras mengguyur di Pertamina Mandalika International Street Circuit, tidak menutupi kemungkinan air masuk ke dalam tunnel. Maka dari itu dibuatkan untuk sisi kiri ini drainase yang membentang sepanjang dari tikungan pertama atau bukit tikungan pertama menuju ke bagian sisi luar tunnel, supaya airnya tidak memasuki di bagian tunnel nantinya. Ya, di sini para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan di bagian jalur tersebut. Ini memang sudah direncanakan, tapi kemarin sempat belum selesai semuanya ya. Maka dari itu untuk saat ini dikerjakan secara menyeluruh, baik drainase di bagian tengah, di bagian sisi, pinggir maupun di bagian trek lintasan. Seperti yang kita lihat kemarin untuk penambahan di bagian sebelah kanan coach area yang langsung terhubung ke rumput tersebut, dilakukan penanaman pipa ya untuk tambahan di bagian sisi kanan tersebut supaya air tidak menggenang ketika hujan lebat mengguyur di sirkuit kita. Ya, di sini terlihat para pekerja masih terus melakukan ya lanjutan pengerjaan untuk penyelesaian di bagian drainase yang berada di sisi pinggir trek lurus seperti yang kita lihat di sini ya. Untuk pengerjaannya akan terus dilakukan sepanjang yang dibutuhkan untuk kelancaran dari jalur airnya itu nanti. Ya, drainase ini juga langsung terhubung ke tikungan pertama menuju ke zona tengah dan dialirkan menuju ke laguna yang ada di tikungan ke-13 tersebut. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan menuju di tikungan pertama dan seterusnya. Seperti yang kita lihat, memang untuk saat ini para pekerja masih belum terlihat begitu signifikan untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan baik di bagian sisi-sisi tertentu seperti tribun maupun pengerjaan lanjutan masih kita menunggu ya. Mudah-mudahan saja untuk pengerjaan akan segera dilanjutkan karena mengingat waktu sudah sangat dekat sekali kalau kita perhatikan ya. Ini sudah bulan Desember, Januari, Februari. Jadi untuk Februari nanti ada tes pramusim. Ya, untuk tribun tidak masalah tentunya, karena itu hanya tes pramusim nantinya. Tapi di MotoGP di Maret, jadi kita masih punya waktu 2,5 bulan ya, kalau tidak salah atau lebih sedikit. Jadi untuk pengerjaannya kita berharap ya segala sesuatu akan segera dipercepat untuk mempersiapkan menyambut ajang balapan MotoGP 2022 nanti. Kita akan terus pantau dan terus akan membagikan informasi buat kalian semua terkait pembangunan atau progres yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, sejauh ini yang kita bisa amati bersama-sama untuk pengerjaan perlu dipercepat seperti tribun ya. Tentunya nanti itu sangat penting sekali untuk mengadakan ajang balapan MotoGP karena penonton supaya nyaman, aman tentunya. Begitu juga untuk fasilitas lainnya seperti jalur Westgate maupun jalur timur. Saat ini memang masih terus dilakukan pengerjaan, tetapi tidak begitu banyak para pekerja yang aktif ya. Karena memang saat ini masih dimeetingkan untuk persiapan segala sesuatunya. Tapi di sini kita akan terus bersama-sama untuk memantau dari persiapan lanjutan untuk sirkuit kebanggaan kita bersama.
Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama, 2 dan seterusnya. Begitu juga untuk pengerjaan di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11. Seperti yang kita ketahui, untuk penataan di jalurnya masih terus dilakukan di depan sana ya. Dan begitu juga untuk informasi pengecatan di bagian trek lintasan atau jalur run off nantinya akan dilanjutkan tentunya ya. Belum terselesaikan dengan sempurna seperti schedule yang ada. Memang untuk tim road grid saat ini masih melanjutkan pengecatan di sirkuit yang ada di luar sana. Nantinya akan kembali untuk melakukan pengecatan lanjutan di bagian trek lintasan yang ada di sini. Kita tunggu saja. Ya, di sini kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11, di mana untuk penataan masih terus dilakukan sampai saat ini. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11. Seperti yang kita perhatikan untuk penataan di bagian jalurnya sudah mulai terlihat ini ya. Ya, jadi untuk bukit ini bukan dirusak ya. Jadi teman-teman banyak sekali yang bilang kenapa dirusak atau apa, bukan dirusak. Ini hanya ditata supaya terlihat lebih indah dan lebih mudah nantinya untuk para penonton naik ke atas untuk akses jalannya. Nanti akan dipapling atau dicor supaya lebih kuat, tidak longsor tentunya ya untuk bukit ini sendiri. Ya, untuk desainnya kita akan bersama-sama terus pantau ya. Kita masih belum tahu desain resminya seperti apa di sini. Tapi seperti yang kita ketahui, ini akan menjadi tribun terbuka nantinya untuk para penonton ya, yang pemandangannya sangat luar biasa sekali. Kita akan terus bersama-sama dan terus akan memantau buat kalian semua untuk melihat dari situasi terbaru maupun kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini.
Oke, di sini kita sudah kembali ke tikungan ke-17 menuju ke trek lurus ya, di mana awal penerbangan kita, dan terlihat di sini untuk para pekerja masih terus melakukan aktivitas yaitu pemotongan di bagian rumput. Yang dimana kemarin sempat dibilang sama teman-teman ya, rumputnya sudah mulai memanjang, dan saat ini para pekerja terus melakukan untuk pengecekan di bagian rumput area, dipotong, dirapikan supaya terlihat lebih mantap. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang menjelang sore ini ya. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampi asih kepada kalian semua. Apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon dikoreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk para wisatawan terus berdatangan di sini untuk melihat dari keindahan sirkuit kebanggaan kita bersama. Dan untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampi asih. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, selalu jaga kesehatan ya. Salam anak Lombok tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.